Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Fritz Ahmad Nuzir, dosen di program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung, sekaligus sebagai Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung. Kami melakukan kegiatan MBKM Riset, ya, khususnya mengenai pelestarian kawasan hijau. Awalnya kami melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memiliki minat untuk bergabung atau untuk mengikuti program MBKM Riset ini. Setelah melakukan seleksi, dipilihlah mahasiswa yang terpilih. Ada 2 orang, yaitu Andrew Kurniawan dan Sonia Dwi Chandra, dan dari situ mereka ditetapkan sebagai mahasiswa MBKM Riset. Dari situ kami kemudian membimbing mereka mulai dari pengenalan tentang apa itu SDGs, ya, Sustainable Development Goals, dan kemudian bagaimana ini bisa dikaitkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk riset ini kami memilih lokasi di sepanjang jalur kawasan pohon mahoni di sepanjang jalan Aha Nasution di Kota Metro, karena sesuai dengan Sustainable Development Goals tujuan nomor 11, ya, yang memang terkait dengan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Halo, nama saya Andrew Kurniawan, mahasiswa semester 7 program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung. Saya adalah peserta program MBKM Riset di SDG Center Universitas Bandar Lampung. Saya tertarik mengikuti program MBKM karena dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Pembelajaran MBKM memberikan tantangan baru untuk saya dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, pengetahuan, serta keterampilan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja. Saya melakukan riset di SDG Center UBL yang merupakan lembaga yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap SDGs. Saya sendiri mengambil riset tentang potensi pohon mahoni dalam meningkatkan indeks kualitas udara di Kota Metro yang berlokasi di Jalan Aha Nasution, Kota Metro. Saya mengumpulkan jurnal terkait bidang penelitian, melakukan survei lokasi pohon mahoni, dan melakukan observasi kondisi fisik mahoni, mengukur ukuran pohon mahoni, dan menghitung volume kendaraan yang melintas di jalan untuk menghitung beban emisi terkait bidang penelitian saya. Setelah semua data terkumpul, saya melakukan analisis data serta membuat kesimpulan dari penelitian ini. Dan terakhir, dibuatlah laporan penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah berupa jurnal. Setelah saya mengikuti program MBKM ini, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Dari cara awal membuat sebuah penelitian, mencari data, menganalisis data, hingga sampai membuat jurnal. Saya berharap program MBKM ini tidak hanya berhenti di saya saja, tetapi teman-teman saya juga dapat mengikuti program MBKM ini, karena akan ada hal menarik yang lebih seru yang didapat. Saran dari saya terhadap program MBKM Riset ini adalah agar dapat melengkapi alat penunjang kegiatan riset. Terima kasih. Halo, saya Sonia Dwi Chandra, saya mahasiswi semester 7 program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung. Saya adalah peserta program riset di SDG Center Universitas Bandar Lampung. Alasan saya ikut program MBKM karena saya melihat bahwa program MBKM merupakan program yang sangat menarik, terutama MBKM riset ini. Menurut saya, saat melakukan riset, kita dapat belajar banyak hal sekaligus. Program ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan kompetensi dan minat terhadap bidang yang saya sukai. Selama mengikuti program MBKM Riset ini, saya mendapatkan bimbingan langsung dari SDG Center Universitas Bandar Lampung. Riset yang saya lakukan yaitu analisis kenyamanan termal terhadap pohon mahoni di kawasan Kota Metro berdasarkan persepsi masyarakat. Dalam proses riset, saya memulainya dengan survei lokasi di Kota Metro. Setelah saya melihat lokasi yang saya tentukan, saya mendokumentasikan kondisi pohon dengan cara mengukur diameter pohon, menganalisis kondisi fisik pohon, dan kemudian saya memberikan kuesioner kepada responden secara offline dan online.
Tujuan penelitian saya yaitu saya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap adanya pohon mahoni. Bagaimana pohon mahoni berpengaruh secara kenyamanan termal untuk kondisi fisik dan psikologisnya. Saya harap program ini terus ada dan terus berjalan dengan sistem yang jauh lebih baik lagi antara pihak kampus, mahasiswa, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Dalam konteks MBKM ini adalah satu hal yang sangat baik, di mana nanti mahasiswa bisa meningkatkan pengetahuannya secara utuh, komprehensif tentang teori-teori yang dipelajari di kampus, tapi kemudian dikaitkan bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Dan mudah-mudahan kegiatan MBKM ini bisa semakin bertambah baik ke depannya, mulai dari pelaksanaan dan juga minat mahasiswa terutama terhadap kegiatan riset yang memang sedang kami dorong di SDG Center Universitas Bandar Lampung itu semakin meningkat juga ya, ditandai dengan semakin banyak nanti mahasiswa yang bergabung di MBKM riset ini. Insya Allah kedepannya program ini akan kami terus tawarkan ke mahasiswa karena ini adalah bagian dari tujuan di SDG Center untuk memasukkan unsur SDGs atau mengenalkan, mengarus utamakan SDGs di berbagai sektor pendidikan maupun juga di pengabdian masyarakat. Saran saya agar juga nanti di lingkungan akademis di Universitas Bandar Lampung kami bisa akan terus meningkatkan support dari sisi kurikulum, dari sisi program, dari sisi fasilitas agar pelaksanaannya semakin baik. Juga harapan saya bagi kampus maupun untuk lembaga yang membimbing kami di kampus ini untuk memberikan terus supportnya terhadap pelaksanaan MBKM karena program MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat potensial untuk memperkenalkan perubahan bagi pendidikan tinggi kita terutamanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan MBKM Riset dari SDG Center Universitas Bandar Lampung bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.